Di bawah kaki gunung, hiduplah seorang pria bernama Slamet yang sepertinya lebih betah di desa daripada di keramaian kota. Bersama dua anaknya, Parto dan Susi, mereka menjalani hidup bahagia meski Slamet sebenarnya mantan pemain kota. Istrinya kabur sejak anak-anaknya masih kecil, dan Slamet pun memutuskan untuk berpetualang di desa jauh dari hiruk-pikuk kehidupan urban. Sekarang, mari kita berkenalan dengan Susi dan Parto. Dua saudara ini memiliki chemistry yang bikin baper, padahal mereka seharusnya lebih fokus mengurus ayam di belakang rumah. Setiap kali Slamet pergi bekerja, mereka berdua seringkali berduaan, seolah-olah sedang merencanakan film romansa. Dan setiap kebersamaan mereka selalu diakhiri dengan, "Ya, kamu tebak, ritual bersama." Siapa bilang hidup di desa itu membosankan? Namun, suatu hari, Slamet yang kembali dari kerja dengan harapan menemukan rumah yang tenang, malah dikejutkan dengan drama antara anak-anaknya. Parto yang berani berulah membuat Slamet naik pitam. "Kamu mau jadi bintang film atau apa?" teriak Slamet, yang jelas-jelas merasa kehilangan kontrol. Susi yang mencoba melerai, malah terjebak dalam amukan ayahnya. Sungguh situasi yang bikin kita bingung mau ketawa atau kasihan. Dengan marah, Slamet mengusir Parto dan melarangnya bertemu Susi. Tapi, Susi yang punya jiwa superhero, diam-diam mengejar Parto yang tergeletak tak berdaya. Dalam misi penyelamatan ini, Susi memberi obat berupa ritual yang mungkin hanya ada di film-film. Seketika, stamina Parto pulih. Tapi, Slamet ternyata mengikuti dari jauh dan melihat adegan yang bisa bikin rating TV melambung. Slamet yang sudah kayak karakter di film laga langsung menyerang Parto. Keesokan harinya, Parto merantau ke kota, diiringi tangisan Slamet dengan hati penuh penyesalan. Dari sini kita tahu, meski Slamet galak, sebenarnya dia sangat sayang pada Parto. Di kota, Parto menjalani kehidupan baru dan berteman dengan Marni, wanita yang baru dikenalnya. Dia berusaha melupakan Susi, tapi bayang-bayang Susi terus mengganggu, seperti iklan yang tak bisa di-skip. Hingga suatu hari, Parto ingat bahwa itu adalah ulang tahun Susi. Tanpa pikir panjang, dia kembali ke kampung halaman. Sesampainya di rumah, Parto tidak menemukan Susi. Setelah sekian lama menunggu, Susi terkejut dengan kedatangan kakaknya. Emosi pun pecah dan seolah-olah mereka baru saja bertemu setelah bertahun-tahun terpisah. Mereka bersama-sama menjelajahi hutan, merasakan segarnya udara alami dan keceriaan saat mandi di sungai yang jernih. Momen indah itu diakhiri dengan ritual yang telah menjadi tradisi. Namun, kebahagiaan itu bagaikan embun pagi. Parto harus segera kembali ke kota untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan janji akan kembali secepatnya, ia meninggalkan Susi dengan rasa rindu yang sudah menggelayuti hatinya. Di malam harinya, Slamet memberikan hadiah ulang tahun yang sangat berarti untuk putrinya, sebuah pakaian baru. Susi tak bisa menahan rasa gembiranya dan segera mencobanya. Melihat putrinya yang kini telah tumbuh dewasa, Slamet teringat kembali pada masa-masa kelam di medan perang. Kenangan itu membawanya pada saat ketika ia menemukan seorang bayi yang sedang dipeluk oleh ibunya yang telah tiada. Dari saat itulah, Slamet mengambil keputusan untuk mengadopsi bayi itu, yang kini dikenal sebagai Parto. Namun, tak lama setelah itu, Slamet mengambil bayi yatim piatu karena ayahnya adalah temannya yang meninggal di medan perang, sementara ibunya meninggal saat melahirkan. Bayi itu ia beri nama Susi. Di sisi lain, istri Slamet menolak untuk mengadopsi dua bayi karena pertimbangan ekonomi yang mendesak. Ketegangan itu memuncak hingga perdebatan berakhir dengan perceraian, meninggalkan jejak luka di hati Slamet. Keesokan harinya Parto menepati janji menemui Susi. Namun rasa rindunya pada Susi tak dapat disembunyikan. Tanpa mempedulikan latar belakang mereka, pasangan ini melanjutkan hubungan secara diam-diam. Malam itu, Slamet pulang ke rumah, namun Susi tak menyambutnya. Ternyata, Parto dan Susi sedang melakukan ritual di dalam goa. Slamet yang marah, menarik Parto dan memberinya pelajaran. Susi berusaha menenangkan ayahnya, tetapi ia pun terkena semprotan kemarahan. Dalam kekacauan itu, Parto kehilangan akal dan memukul Slamet, namun Susi kembali menghentikannya. Slamet pun meninggalkan mereka.
Di tempat lain, rekan kerja Slamet menyarankan agar ia merestui hubungan Susi dan Parto karena mereka tidak memiliki hubungan darah. Namun Slamet tetap menolak, menganggap mereka seperti anak kandungnya. Parto kemudian meminta Susi untuk memilih, ikut bersamanya atau tinggal dengan ayahnya. Meski mencintai Parto, Susi tak ingin dianggap anak durhaka. Hari-hari berlalu, Susi merasa tak bisa hidup tanpa Parto dan memutuskan untuk kabur menyusulnya. Dalam perjalanan, ia diganggu sekelompok pria dan hanya bisa menangis di tengah hujan. Susi yang lemah hanya bisa menahan gempuran para penjahat itu. Tak tahu harus kemana, Susi memutuskan untuk pulang. Keesokan paginya, Slamet mendapat kabar bahwa Susi mengalami kecelakaan. Dengan isak tangis, ia berlari menemui Susi. Namun sayangnya, Susi sudah meninggal setelah ditabrak kereta. Parto yang tiba di tempat kejadian tak percaya dengan kenyataan pahit ini. Slamet menyalahkan Parto, tetapi Parto balik memarahi Slamet, mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui hubungan mereka sejak lama. Parto menyatakan bahwa jika Slamet jujur, Susi pasti aman dan bahagia bersamanya. Mendengar itu, Slamet terdiam, penuh penyesalan. Parto membawa jasad Susi menuju sungai, masuk ke dalam air bersamanya. Film pun berakhir, meninggalkan penonton dalam refleksi mendalam tentang pilihan dan konsekuensi. Sekian dulu dari Mimin, kita ketemu pada video selanjutnya.